Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Amalia Amiratus Solihah dengan NIM 2265. Di video ini saya akan sedikit menjelaskan mengenai contoh aplikasi penginderaan jarak jauh di bidang kehutanan. Negara Indonesia yang kaya akan sumber daya, salah satunya yaitu sumber daya alam hayati, sangat diperlukan informasi yang valid dan lengkap agar pengelolaan dan pelestarian yang dilakukan tidak sia-sia. Agar pengelolaan yang dilakukan dapat sesuai sasaran dan tujuan, maka harus dilakukan pengontrolan dengan baik. Seiring berjalannya waktu, zaman semakin berkembang dan modern, terkhusus dalam pengelolaan hutan sendiri, yaitu dengan memanfaatkan teknologi zaman sekarang, yaitu dengan memanfaatkan SIG. SIG adalah sistem informasi grafis, yaitu sistem komputer yang digunakan untuk memasukkan, menyimpan, memeriksa, mengintegrasikan, memanipulasi, menganalisis, dan menampilkan data yang berhubungan dengan lokasi-lokasi di permukaan bumi. Pada awalnya, SIG hanya digunakan dalam pembuatan peta, namun saat ini SIG dapat digunakan untuk menganalisis perubahan penggunaan lahan, deforestasi, analisis daerah-daerah rawan kebakaran hutan, dan juga analisis habitat suatu satwa, dan lain sebagainya. Adapun beberapa kelebihan dalam penggunaan SIG di bidang kehutanan, yang pertama adalah liputan, kemudian data digital, kemudian periode tersedianya citra, dan terakhir adalah murah. Yang pertama liputan. Citra yang dihasilkan dari penginderaan jauh dapat mencakup area yang sangat luas. Jadi, dengan adanya SIG ini adalah dapat merekam dan mencakup wilayah yang sangat luas. Kemudian data digital. Citra yang diperoleh melalui penginderaan jauh dapat diperoleh dalam bentuk digital, sehingga data dapat diolah secara digital dengan menggunakan komputer. Hasilnya pun akan lebih konsisten dan proses pengerjaannya yang lebih efisien. Kemudian periode tersedianya citra. Data citra dapat diperoleh secara periodik atau berkala dengan teratur, sehingga apabila terjadi perubahan pola pada suatu kawasan, terjadinya bencana atau kerusakan hutan masih tetap dapat dipelajari. Dan yang terakhir adalah kelebihannya, yaitu murah. Dengan cakupan wilayah yang sangat luas, maka tentu membutuhkan biaya pengadaan citra persatuan luas dengan lebih. Namun dengan adanya SIG akan lebih murah. Kemudian pemanfaatan SIG di kehutanan itu dapat digunakan dan dimanfaatkan dalam beberapa hal, seperti perencanaan pengangkutan hasil tebangan, yaitu untuk mengidentifikasi jumlah kayu yang bisa ditebang dari suatu wilayah hutan, itu mau di daerah pegunungan maupun di daerah yang sulit untuk dijangkau. Kemudian pengolahan dengan biaya yang optimum, perlu menetapkan lokasi dan desain sistem pembalakan dengan sistem kabel. Setelah itu, dengan mengintegrasikan beberapa peta dengan model teknis dan model finansial. Kemudian adalah tata guna. Pemanfaatan SIG di kehutanan adalah tata guna, yaitu untuk menetapkan apakah suatu kawasan hutan perlu ditetapkan sebagai hutan lindung atau tidak. Kemudian monitoring atau pengawasan. Dengan mengkombinasikan peta areal HPH, peta RKT, dan citra satelit terbaru, maka dengan menggunakan SIG dapat diketahui apakah pemegang HPH telah melakukan penebangan liar di luar blok tebangan yang diizinkan atau tidak. Kemudian deforestasi kemudian memantau kawasan deforestasi hutan. Deforestasi itu dengan mengkombinasikan peta kawasan hutan dan citra satelit dengan bantuan SIG dapat diketahui besarnya perubahan kawasan hutan menjadi non-hutan, dan dengan menggunakan perhitungan didapatkan data laju deforestasi dari kawasan hutan baik tingkat nasional maupun tingkat provinsi. Kemudian memantau kawasan kebakaran hutan. Kebakaran hutan telah digunakan dalam pemantauan SIG digunakan untuk mengidentifikasi kawasan yang rawan akan kebakaran dengan monoverlay dan menganalisis beberapa data biosifik seperti curah hujan, temperatur, dan juga RH. Mungkin cukup sekian yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.